Selanjutnya kita masuk pada bagian kontribusi pada GitHub. Komit pertama yang saya lakukan adalah first init. Di sini saya membuat folder admin dan user beserta file index.php yang di dalamnya sudah saya buatkan kerangka semantik untuk header, nav, artikel, aside, dan footer. Pada komit pertama ini, saya juga membuat file database.php yang berisi konfigurasi koneksi database. File ini menjadi penghubung antara aplikasi dan database untuk melakukan operasi CRUD. Komit selanjutnya adalah bagian artikel untuk user. Di sini saya membuat form peminjaman untuk user dan menambahkan fungsi ambil data prasarana agar muncul pada form peminjaman di user. Nah, di sini saya juga membuat file submit form.php yang dimana file ini akan menangani proses pengiriman formulir peminjaman dari user. Berikutnya adalah bagian artikel untuk admin. Di sini saya membuat form untuk admin edit data peminjaman yang diisi oleh user. Di sini juga terdapat tabel untuk menampilkan data peminjaman yang akan dikirim oleh user dan juga button aksi untuk lihat, edit, dan hapus. Di komit ini saya juga menambahkan file get detail untuk aksi lihat, peminjaman, dan prasarana. Selanjutnya, saya membuat file kelola header footer.php pada admin. Tetapi bagian artikelnya saya kosongkan untuk dikerjakan oleh teman saya. Komit berikutnya tetap di bagian artikel untuk admin. Saya membuat file kelola prasarana.php agar admin bisa CRUD data prasarana yang mana data tersebut akan tampil ke halaman form pada user juga. Lalu yang terakhir, saya mengisi form submit form.php yang tadi saya buat di komit kedua agar data yang diinput oleh user dapat disimpan ke dalam database dan juga diteruskan ke halaman admin. Berikutnya, kita akan masuk ke sequence diagram yang menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek. Karena saya membuat artikel untuk admin dan user, jadi sequence diagram yang saya buat ini untuk user mengisi data peminjaman dan juga untuk admin mengelola data peminjaman serta data prasarana. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai kode program. Yang pertama adalah file database.php. File ini bertugas mengatur koneksi database aplikasi menggunakan MySQLi. Bagian-bagiannya di sini yang pertama adalah koneksi database, yang dimana ini untuk menghubungkan aplikasi dengan database peminjaman _PIBS menggunakan parameter localhost, root, dan tanpa password. Lalu selanjutnya ada validasi koneksi. Ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil, yang mana jika gagal aplikasi akan menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan. Lalu yang ketiga di situ ada fungsi get site settings. Ini mengambil data pengaturan dari table site settings berdasarkan nama pengaturan tertentu. Nah, fungsi ini menggunakan prepared statement untuk keamanan. Lalu yang keempat di situ ada fungsi get peminjaman. Nah, ini untuk mengambil data peminjaman yang termasuk nama, prasarana, dan status peminjaman dari tabel peminjaman yang bergabung dengan tabel prasarana. Nah, hasilnya dikembalikan dalam bentuk array. Jadi file ini adalah pusat koneksi dan penyedia data untuk fitur-fitur utama aplikasi. Selanjutnya adalah file index.php yang terdapat pada folder user. File ini adalah antarmuka bagi user untuk melakukan pengajuan peminjaman prasarana. Nah, di dalam file ini terdapat yang pertama adalah require ke file database PHP yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya di sini ada untuk mengambil data dropdown prasarana. Nah, ini untuk apa? Jadi saat admin mengisi data prasarana, maka data tersebut akan tampil ke form yang ada pada user. Selanjutnya kita masuk ke bagian header. Nah, header ini dia mengambil data dari table site settings yang ada di dalam database. Jadi untuk nama web, slogan web, dan lain-lain itu ditampilkan dari table site settings. Lalu selanjutnya adalah bagian nav. Ini navigasi yang jika dipilih dia akan mengarah ke apa yang ada di dalam artikel. Nah, di dalam artikel ini adalah form pengajuan peminjaman untuk user. Jadi user mengisi peminjaman dalam form ini, lalu nanti yang mana datanya akan tampil di database dan juga akan diteruskan ke dalam halaman admin. Dan selanjutnya adalah aside. Nah, di bagian aside ini adalah merupakan status peminjaman. Jadi, jika user mengisi form peminjaman, maka datanya akan masuk ke dalam status peminjaman yang ada di aside. Dan nanti jika admin juga sudah merubah
merubah status peminjaman, seperti misalnya sudah diverifikasi, dipesan atau ditolak, status peminjaman yang ada di user juga akan ikut berubah sesuai dengan apa yang sudah diubah oleh admin. Selanjutnya yang terakhir adalah footer. Nah, footer di sini itu sama seperti header, jadi dia mengambil dan menampilkan semua data melalui tabel site settings yang ada pada database. Jadi email, nama web, slogan web, dan yang lain-lain itu semuanya diambil dari table site settings yang ada di dalam database. Selanjutnya adalah file submit form.php. Nah, file ini yang menjadi jembatan antara formulir user dan database. Jadi fungsi utamanya adalah menyimpan data peminjaman yang dikirimkan oleh user melalui formulir yang tadi ke dalam tabel peminjaman, yang dimana juga nanti akan diteruskan untuk halaman admin. Nah, yang pertama di sini ada validasi input yang memastikan semua data wajib telah diisi sebelum diproses. Lalu ada query database juga yang pasti menggunakan prepare statement untuk menyimpan data, termasuk informasi prasarana, peserta, tanggal, waktu, deskripsi, dan data pengaju. Lalu yang terakhir ada hasil proses, yang mana jika berhasil, data akan disimpan dengan status default menunggu verifikasi dan user akan diarahkan kembali ke halaman utama. Nah, nanti statusnya ini yang akan diedit oleh si admin. Lalu di dalam folder user ini juga ada file style.css yang dimana ini untuk mengatur tampilan desain. Di sini ada banyak, tapi yang terpenting di sini adalah di bagian body, yang dimana di sini ada grid template area agar tampilannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam folder admin. Yang pertama di sini ada index.php yang dimana ini adalah halaman utama admin untuk mengelola data peminjaman yang mencakup fitur melihat, mengedit, dan menghapus data. Oke, di sini yang pertama ada fungsi PHP untuk operasi CRUD. Ini juga seperti tadi, dia require ke file database.php. Lalu di sini ada fungsi edit, lalu untuk menghapus, dan juga nah ini untuk mengambil data untuk tabel peminjaman, dan juga ambil data untuk drop down prasarana. Nah, ini untuk diedit. Lalu setelah itu header. Untuk penjelasan header ini sama seperti apa yang ada di halaman user, karena header dan footer yang ada di halaman admin dan user itu sama. Jadi sama-sama mengambil data dari table site settings yang ada di dalam database. Selanjutnya untuk nav juga kurang lebih sama, tetapi di sini ada layanan prasarana, lalu untuk kelola prasarana dan juga kelola header dan footer. Nah, kita masuk ke dalam bagian artikel. Di sini ada form edit peminjaman. Nah, form edit peminjaman ini jadi dia tidak bisa menambahkan data peminjaman. Jadi dia hanya menunggu data dikirimkan oleh user, lalu dia hanya bisa mengedit dan menghapus peminjaman yang dikirim oleh si user. Di sini ada untuk edit peminjaman dan tabel data peminjaman, yang dimana data yang dikirimkan, yang tadi dikirimkan oleh user akan diteruskan ke halaman admin yang akan masuk dalam bagian tabel data peminjaman ini. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke dalam bagian aside. Nah, aside di sini itu adalah notifikasi peminjaman. Kalau yang user tadi adalah status peminjaman, kalau yang di sini hanya untuk sekedar sebagai pengingat si admin kalau ada peminjaman yang belum dia verifikasi. Jadi yang tampil di sini hanya peminjaman yang sifatnya masih menunggu verifikasi, yang statusnya masih menunggu verifikasi. Jadi jika si admin sudah mengedit peminjaman menjadi statusnya menjadi dipesan atau ditolak, maka di bagian aside notifikasi peminjaman itu akan hilang. Jadi yang muncul hanya ada peminjaman dengan status masih menunggu verifikasi untuk reminder kepada si admin. Selanjutnya footer juga sama seperti yang di user. Jadi dia mengambil dari table site settings yang ada pada database saja. Nah, di sini ada script untuk melihat data dan juga untuk pop up, yang dimana tadi saat pencet button lihat dia akan muncul pop up. Nah, ini ada fungsinya di sini. Lalu setelah itu ada fungsi isi form dan fungsi hapus data. Selanjutnya adalah file kelola header footer.php.
Fungsi utama dari file ini adalah untuk mengelola data header dan footer pada website, termasuk nama web, slogan, alamat untuk header, dan juga email untuk footer. Di sini untuk bagian header, footer, nav, dan aside-nya sama seperti halaman yang sebelumnya. Sekali lagi yang membedakan hanyalah di halaman artikel. Di sini terdapat form untuk mengubah atau mengedit header dan footer. Lalu di sini ada operasi update juga yang dimana admin dapat memperbaharui data header atau footer langsung dari formulir di halaman ini, yang kemudian akan disimpan ke dalam table site settings, dan juga itu akan merubah header dan footer yang baru diedit ke halaman website. Selanjutnya adalah file getDetail.php. Nah, fungsi utama dari file ini adalah mengambil detail data peminjaman berdasarkan ID yang dikirim melalui parameter URL. Nah, di sini ada query mengambil data dari tabel peminjaman dan prasarana berdasarkan ID peminjaman. Dan juga ada operasi mengembalikan data dalam format JSON untuk digunakan di antarmuka atau pesan error jika data tidak ditemukan. Dan yang terakhir adalah file getDetail_prasarana.php. Fungsi utama dari file ini adalah mengambil data prasarana berdasarkan ID yang dikirim melalui parameter URL. Sama saja seperti getDetail.php, tapi bedanya ini untuk mengambil detail dari tabel prasarana. Kalau yang tadi tabel peminjaman, kalau yang sekarang adalah untuk tabel prasarana. File ini berguna untuk menampilkan detail prasarana secara dinamis.